Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi dari tugas individu, yang dimana diharapkan materi ini dapat sampai kepada para pendengar dan pembaca, yang dimana materi ini juga diharapkan dapat menambah wawasan kepada kalian semua, dimana materi ini akan dipaparkan oleh saya, yaitu Devi Ananda Syafira dari kelas PGSDD dengan NIM H052384 untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengembangan kurikulum dan bahan ajar yang diampuh oleh Ibu dosen Dr. Evi Segarawati Ampri SPD MPD, yang dimana materi yang akan saya bawakan kali ini yaitu merekonstruksi informasi tentang masyarakat dan kebudayaan melalui sistem pendidikan di sekolah. Pada materi kali ini terdapat 4 pokok pembahasan, yaitu misi pendidikan persekolahan, sekolah sebagai sarana rekonstruksi masyarakat, paradigma pendidikan atau pembelajaran, dan pengaruh eksternal dan internal dalam pengelolaan pendidikan. Pembahasan yang pertama yaitu misi pendidikan persekolahan. Dewasa ini, sekolah telah tersebar di seluruh pelosok tanah air. Hal itu sangat menggembirakan sebab diharapkan kaum terpelajar dapat ditemukan di mana-mana. Dengan banyak kaum terpelajar berarti misi pendidikan sekolah tercapai. Seperti diketahui, misi pendidikan lembaga sekolah ada 3, yaitu yang pertama pendidikan kepribadian, yang kedua pendidikan kewarganegaraan, dan yang ketiga yaitu pendidikan intelektual. Pembahasan yang kedua yaitu sekolah sebagai sarana rekonstruksi masyarakat. Peranan sekolah dalam merekonstruksi masyarakat berarti sekolah merekonstruksi berbagai tata nilai yang telah ada dalam masyarakat, yang oleh Malinowski disebutkan sebagai upaya mengembangkan kebudayaan. Ada 7 sistem nilai atau kebudayaan yang secara universal dikembangkan, yaitu yang pertama bahasa, kedua sistem teknologi, ketiga sistem mata pencarian hidup dan ekonomi, keempat organisasional, kelima sistem pengetahuan, 6 religi, dan yang terakhir yaitu kesenian. Selanjutnya masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu paradigma pendidikan atau pembelajaran. Munculnya berbagai perilaku yang tidak terpuji, baik pembelajar maupun masyarakat terdidik lainnya akhir-akhir ini menunjukkan pendidikan dan pembelajaran yang diberikan belum mampu menyentuh pribadi dan watak anak bangsa. Terkesan pembentukan pola berpikir anak, apalagi pada pembentukan konsep dibentukan pola personal, cenderung membuat anak terbelenggu. Hal ini disebabkan karena pendidikan Indonesia dewasa ini masih menggunakan paradigma lama. Selanjutnya, hal ini disebabkan karena pendidikan di Indonesia dewasa ini masih menggunakan paradigma lama, yang oleh Johar disebutkan ada 10 perubahan yang perlu diperbarui. Di sini disebutkan 10, tapi pada pembahasan materi kali ini saya hanya akan menjelaskan 5 perubahan tersebut sebagai pembaruan dalam pendidikan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia. Perubahan yang harus dilakukan dalam pendidikan itu dikemukakan dalam bentuk pernyataan sebagai berikut. Yang pertama, apakah pendidikan sebagai sarana pembelengguan atau proses pembebasan? Yang kedua, apakah pendidikan sebagai proses pembodohan atau proses pencerdasan? Yang ketiga, apakah pendidikan sebagai proses perampasan hak anak-anak atau justru menjunjung tinggi hak anak-anak? Pertanyaan yang keempat, apakah pendidikan menghasilkan tindak kekerasan atau menghasilkan tindak perdamaian? Yang kelima dan yang terakhir yaitu apakah pendidikan sebagai proses pengebirian potensi manusia atau pemberdayaan potensi manusia? Pembahasan yang keempat yaitu pengaruh eksternal dan internal dalam pengelolaan pendidikan. Pengaruh eksternal dimaksud adalah adanya perkembangan dunia yang mengglobal yang berlaku dalam dasawarsa ini. Sedangkan pengaruh internal adalah pengaruh kebudayaan dan kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Pengaruh tersebut akan berpengaruh pada pembentukan watak dan kreativitas anak bangsa. Itulah tadi pemaparan materi singkat dari saya. Diharapkan materi yang sudah dijelaskan tadi dapat dipahami oleh para pembaca dan pendengar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan itu dari pihak saya sendiri. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.